Baghdad pada masa Khalifah Harun al-Rashid adalah kota yang tak pernah tidur. Jalan-jalannya selalu ramai oleh pedagang, penyair, ulama, penjual rempah, hingga tukang cerita yang berteriak di pojok pasar. Bau roti panas bercampur dengan aroma kayu manis dan lada hitam, sementara musik rebana kadang terdengar dari kejauhan. Di tengah hiruk-pikuk itu, nama Abu Nawas selalu jadi bahan obrolan. Orang itu bisa membuat raja tertawa sekaligus menteri menangis, kata seorang pedagang kurma. Ya, dan ia bisa lolos dari hukuman dengan satu kalimat saja, sambung seorang penjual karpet. Bagi rakyat, Abu Nawas adalah pahlawan jenaka. Tapi bagi menteri dan ulama yang sering dipermainkan olehnya, ia adalah biang kerok yang bikin sakit kepala. Suatu sore, di balkon istana yang menghadap ke Taman Mawar, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama para menteri. Angin membawa aroma bunga dan suara air mancur yang menenangkan. Tiba-tiba, Khalifah berkata sambil memainkan janggutnya, "Wahai para menteri, aku ingin mengalahkan raja-raja tetangga dalam ilmu dan hiburan. Mereka selalu memamerkan penari, penyair, dan ahli matematika. Aku bosan. Aku ingin sesuatu yang lebih mengejutkan." Para menteri saling pandang. Apa maksud Paduka? Khalifah tersenyum licik. Aku ingin seekor unta yang bisa menghitung. Bayangkan jika aku bawa unta itu ke hadapan Raja Persia atau Bizantium, mereka pasti ternganga. Menteri-menteri panik. Mana ada unta bisa menghitung? Tapi Khalifah menepuk tangannya keras-keras. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melaksanakan tugas mustahil ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan jubah lusuhnya, wajah ceria, dan langkah santai seperti biasa. Ia membungkuk hormat. Wahai Amirul Mukminin, apalagi kali ini yang ingin Paduka perintahkan? Menangkap angin, menjual bayangan, atau menimbang suara burung? Semua orang tertawa kecil, kecuali Khalifah yang justru semakin bersemangat. Lebih dari itu, Abu Nawas, aku ingin engkau bawakan kepadaku seekor unta yang bisa menghitung angka. Jika engkau berhasil, aku beri hadiah emas. Jika gagal, jangan harap kau bisa tidur nyenyak di Baghdad lagi. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, Paduka. Dalam 30 hari, aku akan membawa unta yang bisa berhitung. Malam itu, Abu Nawas duduk di rumahnya yang sederhana. Ia menatap lampu minyak yang redup dan berkata pada dirinya sendiri, unta yang bisa menghitung? Mana ada? Kalau aku cari di seluruh pasar Baghdad pun, paling yang kutemui unta pemalas atau unta kurus. Tapi, Khalifah tidak pernah peduli bagaimana caranya, asal aku bisa membuatnya percaya. Jadi, bukan unta yang harus bisa berhitung, melainkan orang-orang yang harus percaya bahwa unta itu bisa berhitung. Abu Nawas tertawa kecil. Sepertinya aku harus pergi ke pasar besok. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar hewan terbesar di Baghdad. Pasar itu penuh teriakan. Unta kuat, bisa bawa beban 100 karung. Domba gemuk, siap untuk pesta pernikahan. Kuda cepat, bisa berlari dari Baghdad ke Kufah hanya dalam 2 hari. Abu Nawas berkeliling, melihat puluhan unta. Ada yang tinggi besar, ada yang berpunuk ganda, ada yang muda dan lincah. Tapi matanya justru tertuju pada seekor unta tua, malas, bulunya kusam, dan bahkan enggan berdiri meski dipukul pemiliknya. Kenapa unta ini tidak laku? Tanya Abu Nawas. Pemiliknya mendengus. Unta ini pemalas. Jalan sedikit saja sudah berhenti. Tak ada yang mau beli. Abu Nawas tersenyum licik. Kalau begitu, aku beli unta ini. Berapa harganya? Orang pasar kaget. Unta ini?
Ia bahkan tak sanggup membawa sekarung kurma. Justru karena itu aku membelinya, jawab Abu Nawas. Biasanya, yang malas itu paling pintar. Karena ia selalu mencari cara paling mudah untuk hidup. Orang-orang pasar tertawa terbahak-bahak, mengira Abu Nawas sudah gila. Tapi ia tetap membeli unta tua itu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas mulai melatih unta tua itu dengan cara aneh. Jika ia menyebut angka 1, ia menepuk kepala unta. Jika angka 2, ia menepuk leher. Jika angka 3, ia menepuk punggung. Jika angka 4, ia menepuk pinggang. Dan seterusnya. Lama-lama, unta itu mulai menggerakkan kepala atau kaki sesuai kode tepukan Abu Nawas. Bagus, bagus, kata Abu Nawas sambil tertawa. Unta malas ini ternyata bisa jadi profesor matematika, asalkan aku yang jadi gurunya. Malam-malam berikutnya, suara Abu Nawas terdengar sampai ke tetangga. Berapa 2 tambah 3? 5. Hebat sekali, wahai unta. Tetangga menggeleng-geleng. Sepertinya Abu Nawas sudah benar-benar gila. Hari demi hari, kabar tentang unta matematika Abu Nawas mulai menyebar. Anak-anak berlarian di jalan sambil berkata, Abu Nawas melatih unta berhitung. Orang dewasa menertawakan, tapi juga penasaran. Akhirnya, 30 hari berlalu. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, sudahkah kau membawa unta yang bisa berhitung? Sudah, Paduka, jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh percaya diri. Dan unta ini akan membuat Paduka terkejut. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pagi, halaman istana Baghdad dipenuhi rakyat. Mereka ingin melihat apakah benar Abu Nawas mampu membawa unta yang bisa berhitung. Para menteri dan ulama duduk di kursi kehormatan. Mereka berbisik-bisik. Pasti kali ini Abu Nawas gagal. Ya, mana mungkin unta bisa berhitung. Ia akan dipermalukan di depan Khalifah. Kalau Abu Nawas gagal, mungkin kita bisa terbebas dari keusilannya selamanya. Namun, rakyat kecil justru bersorak-sorai karena mereka tahu Abu Nawas selalu punya akal. Abu Nawas masuk dengan membawa unta tua miliknya. Unta itu berjalan lambat, bahkan hampir jatuh. Orang-orang tertawa. Itu unta hampir mati, bukan unta pintar, teriak seorang menteri. Ya, sepertinya Abu Nawas sudah putus asa, tambah yang lain. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia berdiri di tengah lapangan istana dan berkata lantang, Wahai Amirul Mukminin, inilah unta paling pintar di Baghdad. Ia bisa menghitung lebih baik dari sebagian menteri Paduka. Rakyat pun tertawa keras, sementara para menteri mendengus kesal. Khalifah yang duduk di singgasananya mengelus janggut dan tersenyum. Baiklah, Abu Nawas. Kalau begitu, mari kita uji bersama. Hei, unta, berapakah 2 tambah 2? Abu Nawas mendekati unta, pura-pura berbisik padanya. Lalu ia menepuk tubuh unta sesuai kode rahasianya. Unta itu mengangguk 4 kali dengan kepala. Subhanallah, seru Khalifah. Rakyat bersorak. Menteri-menteri ternganga. Khalifah mencoba lagi. Kalau begitu, berapa 3 tambah 5? Abu Nawas menepuk lagi. Unta itu mendengus. HRRHH. 8 kali. Orang-orang semakin tercengang. Seorang ulama yang duduk di kursi kehormatan merasa tertantang. Ia berdiri sambil berkata, Wahai Khalifah, izinkan aku yang menguji. Jika unta ini benar-benar pintar, ia harus bisa menjawab pertanyaanku. Unta, berapa hasil dari 10 dikurangi 7? Abu Nawas tersenyum, memberi kode pada unta. Unta itu mengangkat kakinya 3 kali. Rakyat bersorak lagi. Namun ulama itu tidak puas.
Kalau begitu, wahai unta, coba jawab, berapa umurku sekarang? Abu Nawas mendekati unta, pura-pura berbisik lama. Lalu ia menepuk punggung unta dengan kode khusus. Unta itu tiba-tiba duduk lemas seperti hampir roboh. Abu Nawas menjawab dengan wajah serius. Unta berkata, umurmu sudah mendekati tanah. Maka perbanyaklah amal sebelum terlambat. Seluruh rakyat meledak dalam tawa. Ulama itu merah padam, sementara Khalifah sampai hampir jatuh dari singgasananya karena tertawa terlalu keras. Seorang menteri yang iri kepada Abu Nawas mencoba menjebak. Baiklah Abu Nawas, kalau unta itu benar-benar bisa menghitung, suruhlah dia menjawab pertanyaan ini. Berapa jumlah menteri di istana ini yang benar-benar jujur? Abu Nawas tersenyum licik. Ia berpura-pura memberi kode, tapi unta itu hanya diam. Tidak bergerak, tidak mengangguk, tidak mengeluarkan suara. Khalifah bertanya, kenapa unta tidak menjawab? Abu Nawas menjawab tenang, karena jawabannya adalah 0. Dan unta ini terlalu sopan untuk mengatakannya di depan umum. Seluruh istana terbahak-bahak, sementara para menteri langsung menundukkan kepala. Setelah semua tawa reda, Khalifah berkata, Abu Nawas, aku tahu engkau pasti menggunakan trik. Tapi jujurlah, apakah benar unta ini bisa menghitung? Abu Nawas menjawab dengan tenang, wahai Amirul Mukminin, unta ini memang tidak bisa menghitung dengan otaknya. Tapi ia bisa menghitung dengan kesabarannya. Lihatlah, ia mampu berdiri di sini, dikelilingi ribuan orang yang menertawainya, namun tetap tenang. Bukankah itu juga bentuk kebijaksanaan? Bukankah manusia pun sering kalah dari hewan karena tidak sabar? Khalifah terdiam sejenak. Lalu ia tertawa lagi dan bertepuk tangan. Benar, Abu Nawas. Kau tidak hanya membawakan unta yang bisa menghitung, tapi juga mengajarkan kami arti kesabaran. Khalifah lalu memerintahkan pengawal untuk membawa sekantong emas. Berikan ini pada Abu Nawas, dan biarkan unta itu tinggal di kandang istana sebagai penghias. Setiap kali aku melihatnya, aku akan teringat akan kelicikanmu sekaligus kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kelucuanmu. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berkata sambil tersenyum, Paduka, jangan lupa, kalau unta ini bosan, ia bisa kuajarkan berhitung dengan huruf pula. Siapa tahu nanti ia bisa menulis puisi. Semua orang di istana kembali tertawa terbahak-bahak. Tak lama setelah pertunjukan di istana Baghdad, kabar tentang unta yang bisa menghitung menyebar luas. Pedagang dari India, Persia, hingga Bizantium membawa cerita itu ke negerinya masing-masing. Di Baghdad, ada seekor unta yang bisa berhitung lebih cepat dari anak sekolah. Begitu desas-desusnya. Sebagian orang menganggapnya dongeng. Sebagian lagi penasaran. Bahkan ada yang merasa terhina. Raja Persia, misalnya, mendengar cerita itu dari pedagang karpet. Ia berkata dengan sinis, mana mungkin seekor unta bisa berhitung? Baghdad pasti sedang mengolok-olok kita. Kita harus menguji mereka. Beberapa minggu kemudian, utusan Persia tiba di istana Harun al-Rashid. Mereka membawa surat dari sang raja. Wahai Khalifah Baghdad, kami mendengar engkau memiliki seekor unta yang bisa berhitung. Jika itu benar, bawalah unta itu ke istana Persia untuk diuji oleh para ilmuwan kami. Jika terbukti benar, kami akan mengakui Baghdad sebagai pusat ilmu. Tapi jika bohong, maka Baghdad akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Khalifah membaca surat itu dengan wajah tegang. Lalu ia memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, inilah akibat ulahmu. Sekarang engkau harus membawa unta itu ke Persia. Jika engkau berhasil mempertahankan kebohonganmu, Baghdad akan dipuji. Jika gagal,
Baghdad akan dipermalukan. Jangan harap aku akan menolongmu." Abu Nawas justru tertawa. "Tenang saja, Paduka. Biar aku ajak unta tua ini jalan-jalan. Lagi pula, ia butuh liburan." Abu Nawas dan untanya menempuh perjalanan panjang. Ia melewati padang pasir, oasis, hingga desa-desa kecil. Di setiap tempat, orang-orang penasaran dan menanyakan, "Benarkah unta ini bisa berhitung?" Abu Nawas selalu menjawab dengan jenaka, "Tentu, bahkan ia bisa menghitung lebih baik daripada pedagang yang menipu timbangan di pasar." Orang-orang tertawa dan makin penasaran. Cerita tentang unta itu makin viral. Akhirnya, Abu Nawas tiba di istana Persia. Raja Persia duduk di singgasananya dengan wajah angkuh. Di sampingnya, berdiri para ilmuwan dengan kitab tebal. Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, mari kita lihat apakah unta ini benar-benar pintar. Ilmuwan, silakan uji dia." Seorang ilmuwan maju. "Unta, berapakah akar kuadrat dari 9?" Abu Nawas tersenyum, lalu memberi kode. Unta itu mengangguk 3 kali. Semua terkejut. Ilmuwan lain maju. "Unta, berapakah 12 dibagi 3?" Unta mengangkat kaki 4 kali. Semua bertepuk tangan, namun seorang ilmuwan yang iri mencoba mempermalukan Abu Nawas. Ia bertanya, "Unta, berapakah jumlah jenggot palsu yang dipakai oleh Abu Nawas?" Unta menoleh ke arah Abu Nawas. Abu Nawas cepat-cepat memberi kode rahasia. Unta itu mendengus keras sekali hingga semua orang terbahak. Abu Nawas menjawab, "Unta berkata jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Karena setiap hari aku mengganti janggut palsu agar terlihat tampan di hadapan khalifah." Raja Persia ikut tertawa terbahak-bahak. Para ilmuwan malu karena lelucon itu justru menghibur raja.